Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Alnelamart. Untuk timeline presentasi kita ada feasibility study, ada stakeholder request, ada requirement management plan, ada software requirement specification, ada supplementary specification. Yang pertama ada feasibility study. Nah, di sini akan ada profil perusahaan. Nama perusahaan sendiri adalah Alnelamart. Alamatnya adalah Komplek Permata Buah Batu, Ruko nomor 10 Ciganitri, Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Untuk nomor teleponnya 0823 1554 3319. Visinya sendiri menjadi minimarket yang unggul di warga sekitar maupun pendatang. Misinya untuk menyediakan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau serta memberikan pelayanan yang cepat, aman, dan nyaman. Di sini ada struktur organisasinya. Manajer membawahi kasir, admin, serta staf gudang dan sales. Nah, berikut adalah problem yang terjadi pada Alnelamart. Perlu adanya sistem informasi yang saling terhubung satu sama lain seperti bagian supplier dan bagian kasir. Terhubung agar tidak perlu adanya bantuan tenaga kerja manusia untuk mengerjakannya. Yang kedua, belum adanya reminder barang untuk stok barang ada atau habis secara otomatis. Seperti contohnya ketika barang di lapangan sudah habis atau menipis, tidak menggunakan tenaga kerja untuk mengecek kondisi tersebut, melainkan sistem sudah otomatis untuk mengingatkannya. Yang ketiga, untuk belum adanya reminder untuk barang yang sudah memasuki tanggal kadaluarsa. Untuk ini pentingnya sistem informasi yang mengatur dari sistem untuk bisa reminder barang yang sudah kadaluarsa tersebut. Yang keempat, perlu adanya sistem informasi yang bisa terhubung dengan penjual atau petugas pasar grosir untuk bisa memesan barang dengan tepat kuantitas agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Untuk impact-nya sendiri, yang pertama itu pegawai dapat mudah memakai sistem Alnelamart. Pegawai terus kedua itu dapat dengan mudah melakukan pelaporan transaksi jual beli per harinya. Untuk ketiga, pegawai dapat dengan mudah mengetahui data stok barang agar jika stok barang kosong langsung bisa menyetok. Untuk kelemahan sistem Alnelamart sendiri, ketika sistem Alnelamart mengalami error, maka semua usernya akan mengalami kesusahan dalam pendataan secara komputerisasi. Yang kedua ada stakeholder request. Nah, untuk purpose-nya sendiri, stakeholder request ini untuk mengumpulkan seluruh kebutuhan spesifikasi kebutuhan untuk membangun piranti lunak sistem informasi Alnelamart. Tujuannya dari penulisan dokumen ini adalah memasok informasi yang dibutuhkan oleh pengelola dan manajemen. Alnelamart sendiri mengambil keputusan strategik maupun operasional. Dokumen ini digunakan sebagai acuan atau proses pengembangan bahan dan evaluasi pada proses sistem informasi yang ada pada data Alnelamart yang masih dilakukan secara parsial. Dengan adanya dokumen ini sih diharapkan agar cakupan pemrosesan data dalam lingkup Alnelamart dalam membangun sistem informasi dapat terintegrasi dan melakukan konversi data yang sudah ada. Untuk skopnya sendiri, proyek ini bertujuan untuk membangun sistem informasi berbasis web. Sistem ini dapat mencatat laporan keuangan, ketersediaan barang, transaksi, serta laporan transaksi yang akan langsung tersinkronisasi dengan laporan ketersediaan barang sehingga memudahkan pegawai untuk mengetahui stok barang yang tersedia. Berikut untuk user profilnya. Untuk nama industrinya Alnelamart, nama Nela, job title-nya sebagai owner atau manager. Responsibility-nya itu mengelola seluruh operasional minimarket dengan bantuan karyawan. Delivery base-nya itu untuk seluruh laporan operasional Alnelamart. From home-nya proyek sistem informasi di Alnelamart. Success measure-nya dengan ketersediaannya seluruh laporan operasional secara akurat. Probable interface with your success-nya itu pengguna sistem informasi yang masih awam bagi pengguna. Yang ketiga ada requirement management plan.
Purpose-nya sendiri, yang pertama mendefinisikan seluruh kebutuhan sistem informasi pada Alnelamart, menetapkan dan menjaga kesepakatan dengan perusahaan dan stakeholder lain tentang apa saja yang harus dilakukan sistem informasi tersebut, memberikan pemahaman lebih baik kepada pengembang agar dapat membuat aplikasi yang sesuai dengan requirement yang sudah disepakati oleh klien. Untuk skopnya, pengelola data transaksi jual beli Alnelamart, mengelola data stok barang di Alnelamart, yang terakhir mensinkronisasi antara transaksi dan stok barang. Untuk overview-nya sendiri, pada dokumen ini akan menjelaskan kebutuhan apa saja yang perlu ditambahkan oleh sistem Alnelamart. Untuk racing-nya sendiri, fitur utamanya itu untuk ada data transaksi. Data transaksi sangat dibutuhkan agar dapat mempermudah dalam melakukan laporan keuangan. Terus ada data stok barang. Data stok barang ini dibutuhkan agar stok barang selalu ready. Data tanggal barang kadaluarsa. Data tanggal kadaluarsa dibutuhkan agar mempermudah karyawan dalam menyaring barang-barang yang sudah hampir kadaluarsa. Untuk riwayat transaksi ini dapat membantu menyelesaikan masalah apabila karyawan salah menginputkan data transaksi. Keempat, ada software recruitment specification. Untuk purpose-nya sendiri, sistem informasi Alnelamart bertujuan meningkatkan pengoptimalan kerja dan efisiensi waktu kerja. Kita juga menganalisa kebutuhan sesuai dengan kebutuhan Alnelamart yang berfokus pada pengadaan barang, transaksi, penjualan, serta pengelolaan user. Tahap ini nantinya akan membantu desainer dan programmer dalam merancang sistem sesuai dengan kebutuhan usernya. Di sini keterlibatan user mengutamakan dan memberikan saran yang tepat untuk solusi masalah yang dihadapi oleh user. Skopnya, sistem mampu menampilkan laporan barang, mampu menampilkan laporan keuangan, mampu menampilkan jumlah ketersediaan, mampu menampilkan barang yang sudah expired, mampu menampilkan halaman pengelolaan user. Untuk use case-nya sendiri, aktor dapat mengakses keuangan. Nah, ini menu untuk menginputkan laporan keuangan. Yang kedua, ada transaksi, menu untuk menginputkan transaksi. Yang ketiga, ada cek ketersediaan, yakni menu untuk melihat stok barang. Untuk yang terakhir, ada cek expired, menu untuk melihat stok barang yang sudah kadaluarsa. Ini ada use case report-nya. Use case report-nya itu namanya menyimpan keuangan Alnelamart dengan kode FR01, menyimpan aktivitas transaksi Alnelamart dengan kode FR2, menampilkan stok barang dengan kode FR3, menampilkan stok barang yang sudah kadaluarsa dengan FR4. Specification requirement-nya sendiri, sistem memanajemen administrasi keuangan barang dan pegawai di Alnelamart. Pengelolaan administrasi keuangan ini dapat melayani pembuatan laporan keuangan berdasarkan data pembelian dan data penjualan. Yang kedua, ada pengelolaan dalam administrasi barang berupa mendata barang yang masuk dari gudang, mendata barang yang expired, dan data barang yang habis. Yang terakhir ada setelah itu administrasi pegawai yang dapat mengatur hak akses dari user serta mengatur akun user. Terakhir ada supplementary recruitment. Penggunaan sistem finansial ini akan melakukan input dan pemasukan perusahaan dan pengeluaran Alnelamart disimpan dalam database. User dapat melihat laporan keuangan, transaksi, cek ketersediaan barang, dan expired barang. Nah, contohnya seperti laporan keuangan, transaksi ketersediaan barang, dan expired Alnelamart, serta data user. Kelima, ada supplementary specification. Purpose-nya supplementary ini adalah gambaran penjelasan data user Alnelamart nantinya mengenai sistem informasi yang mencakup semua aspek yang awalnya dilakukan secara manual. Dalam dokumen ini akan dijelaskan spesifikasi apa saja yang ada pada sistem ini. Dokumen ini sebagai acuan pengguna agar lebih terarah dan paham tentang sistem informasi. Skopnya hanya membahas tentang spesifikasi suplementari Alnelamart yang berfokus pada inventory atau pengadaan barang. Untuk fungsionalitinya ada dua, yaitu kita ada sistem error handling. Jadi sistem ini harus login dalam halaman utamanya sesuai dengan job desk. Jika tidak, sistem secara otomatis akan menampilkan peringatan error
pada proses login. Yang kedua ada remote access. Karena sistem ini di basis web menggunakan akses internet, maka dapat mempermudah dan mengatur akses waktu-waktu dan dimanapun. Untuk usability-nya sendiri ada dua, efisiensi, itu adanya aplikasi ini seluruh Alnelamat itu lebih efisiensi dan terorganisir, serta ada user friendly. UI yang digunakan sangat sederhana sehingga pegawai dapat menggunakan tanpa harus pelatihan secara berlangsung-langsung. Selanjutnya ada reliability. Untuk akurasi 100%-nya sistem ini dirancang secara akurat berhubungan dengan seluruh pengelolaan di Alnelamat, sehingga kesalahan sedikit tidak bisa ditoleransi karena dapat mempengaruhi operasional Alnelamat. Untuk availability 90%-nya, sistem ini dapat diakses penggunaan minimal 90% dari waktu yang digunakan. Sistem dapat dipakai 24 jam kecuali sedang dilakukan maintenance. Sistem maintenance sendiri dilakukan seminimal mungkin agar sistem dapat bekerja dengan optimal. Untuk performance sendiri, untuk respon time-nya sendiri, sistem dapat langsung diakses pada komputer yang memiliki browser dan jaringan internet. Untuk kapasitasnya, kapasitas penyimpanan tidak terlalu besar mengingat Alnelamat merupakan minimarket dan akan digunakan database untuk menyimpankan dan akan disimpan pada server yang akan diakses oleh sistem. Untuk supportability-nya sendiri, untuk update akan dilakukan jika memiliki fitur tambahan baru yang akan meningkatkan efisiensi kerja dalam sistem. Untuk standarisasi coding, aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman dan tool-tool untuk pembuatan website seperti HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan framework MySQL. Untuk desain constraint-nya sendiri, ada kesesuaian koneksi. Sistem ini menggunakan jaringan internet sebagai jembatan pengakses sistem. Yang kedua ada kesesuaian browser. User dapat menggunakan browser apa saja. Disarankan menggunakan update terbaru agar optimal. Spesifikasi minimum perangkat. Semua perangkat yang mendukung penggunaan browser menggunakan sistem karena pada dasarnya aplikasi ini adalah berbasis web. Berikut untuk user interface-nya. Untuk tampilan dashboard, kita dapat melihat halaman login sesuai dengan job desk-nya. Untuk dashboard kasir, kita melihat menu cek ketersediaan, menu transaksi, menu laporan keuangan, menu expired, juga ada halaman logout. Untuk laporan barangnya, ada hari, bulan, tahun, dapat menampilkan ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan kita juga dapat mencetak serta mengirim. Untuk user interface-nya, ketersediaan barang, kita juga menginputkan kode barang untuk mencari, lalu ada ID barang, jenis barang, nama barang, harga, jumlah. Nah, di sini kita dapat mengetahui jika stok barang menipis akan ada notifikasi tersebut. Kita juga dapat mencetak. Untuk cek expired-nya sendiri, kita dapat menginputkan kode barang, lalu muncul ID barang, jenis barang, nama barang, dan tanggal expired barang. Ini dapat dicetak. Untuk transaksi, kita akan ada kode transaksi, ID barang, nama barang, jumlah harga, serta ada subtotal harga. Ini bisa dicetak serta dikirim. Untuk laporan keuangan tersendiri akan menampilkan hari, bulan, tahun. Terus ada tanggal transaksi, jenis transaksi, ID barang, nama barang, harga, dan jumlah. Kita juga dapat cetak dan kirim. Terima kasih atas presentasi Alnelamat ini sendiri. Harapannya semoga apa yang kita buat di sini dapat menjadikan acuan dalam membangun sistem informasi di Alnelamat tersebut. Mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.